yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Masih dalam sukacita hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Sebagai gereja di Kepulauan Maluku, baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, kita terus berjuang dan menggumuli panggilan dan pelayanan. Dan tema sentral di dalam pergumulan sepanjang minggu ini adalah menjadi gereja yang menghamba hanya kepada Allah. Panggilan ini menjadi gereja yang menghamba hanya kepada Allah memiliki sebuah komitmen dan kepercayaan yang mesti ditunjukkan oleh Gereja Protestan Maluku. Dan di dalam pergumulan sebagai gereja yang menghamba kepada Allah, maka mestinya gereja tetap berusaha, gereja tetap bertanggung jawab dalam tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Tema sentral dalam khotbah di saat ini adalah pemimpin sebagai hamba yang melayani. Mau menunjukkan berbagai macam sebuah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai pemimpin-pemimpin yang siap melayani di dalam bendang Tuhan yang kudus. Ada dua ciri kepemimpinan sebagai seorang hamba yang melayani. Yang pertama adalah pemimpin yang memiliki karakter dan spiritualitas yang melayani dan bukan dilayani. Dan yang kedua adalah pemimpin yang dapat menghidupi proses menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Bagaimana jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menjadi pemimpin yang memiliki karakter dan spiritualitas yang melayani dan bukan dilayani. Menjadi pemimpin bukan saja memiliki kecerdasan. Menjadi pemimpin bukan saja memiliki keterampilan di dalam memimpin. Tetapi menjadi pemimpin juga dia bisa merombak cara pikir atau pola pikir yang lebih baik. Menjadi pemimpin artinya dia bisa menunjang nilai-nilai kebenaran. Dia bisa menunjang kejujuran, kerjasama. Bahkan menjadi pemimpin dia juga harus memiliki hati yang lembut. Menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter spiritualitas yang melayani adalah menjadi seorang pemimpin yang percaya diri dan bersedia membantu orang lain. Ini pun juga yang dilakukan oleh Yesus di dalam tugas dan pelayanannya. Yesus telah menunjukkan ciri menjadi seorang pemimpin Kristen yang menghamba. Memang tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin yang menghamba. Dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sesuatu yang membuat kita ada di dalam unsur keterpaksaan menjadi seorang pemimpin. Modalnya satu saja, yakni hati. Saat kita memimpin dengan hati, maka kita benar-benar akan menunjukkan jati diri kita. Kita akan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita untuk tetap ada dan melayani dan bukan untuk dilayani. Hal yang kedua, menjadi pemimpin Kristen yang menghamba adalah pemimpin yang dapat menghidupi proses menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Itu berarti menjadi seorang pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang mau melayani dengan kasih. Seorang pemimpin yang benar-benar penuh dengan kerendahan hati dan pengorbanan yang tulus.
bukan seorang pemimpin yang menghamba hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi demi kenyamanan diri sendiri. Menjadi seorang pemimpin yang dapat menghidupi proses menjadi gereja yang menghamba adalah seorang pemimpin yang mampu bertahan di tengah-tengah ancaman pelayanan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan sebuah kesadaran. Dibutuhkan sebuah kepekaan dari seorang pemimpin sekaligus. Dibutuhkan komitmen pribadi yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin yang menghamba bukan kepada manusia, tetapi pemimpin yang menghamba kepada Allah. Bacaan kita Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 memberikan sebuah gambaran tentang pemimpin yang menghamba kepada Allah. Pemimpin yang benar-benar diutus dari Allah ke dalam dunia ini. Dan bacaan ini menurut Yohanes, dia menampilkan tokoh Yesus sebagai seorang anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bapaknya. Kalau kita membaca ayatnya yang pertama dari bacaan Yohanes 13 ayat 1. Di situ terlihat bagaimana figur Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani dan dia ingin melaksanakan tugas pengutusan yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Lewat peristiwa pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan sebuah keteladanan. Keteladanan Yesus yang mengambil rupa seorang hamba, seorang budak yang benar-benar ingin melayani. Keteladanan yang dilakukan oleh Yesus bukanlah hal yang basa-basi atau konyol, tetapi Yesus ingin menunjukkan dan mewujudkan kebenaran Allah di dalam hidupnya melalui pekerjaan pembasuhan kaki para murid yang dianggap oleh orang-orang pada saat itu sebagai sebuah pekerjaan yang hina. Gambaran kain lenan dan baskom di dalam bacaan saat ini juga menunjukkan bagaimana Yesus ingin merubah pola pikir orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani Romawi saat itu yang menganggap bahwa kain lenan dan baskom yang merupakan alat pencuci kaki ini merupakan sebuah tanda kehinaan saat seorang hamba dalam tugas pelayanannya dia harus tetap melayani tuan dan nyonya. Yesus ingin merubah pola pikir orang-orang pada saat itu, khususnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Yesus ingin merubah karakter mereka, bahwa di tengah-tengah kesederhanaan ini ada sesuatu yang indah, yaitu saat kita melayani dengan kesederhanaan, maka disitulah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di tengah-tengah kesederhanaan kita dalam melayani Tuhan, disitulah kita menunjukkan ciri khas seorang hamba yang melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus juga ingin merubah pola pikir para murid pada saat itu, bahwa mereka juga kelak menjadi pemimpin pelayan Tuhan. Mereka juga harus tetap melayani dengan penuh kerendahan hati. Yesus berkata kepada para murid dalam Matius 20 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras antara mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu mau menggugah hati para murid, mau menggugah hati kita semua, bahwa ketika kita melayani, ketika kita diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, hendaklah di pikiran kita harus melayani menjadi seorang hamba, bukan seorang tuan. Kalau menjadi tuan, maka dia akan memerintah dengan kekuatannya. Tetapi ketika menjadi pemimpin yang menghamba, maka dia akan melayani dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Ajaran yang Yesus berikan kepada para murid inilah, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadikan Yesus sebagai teladan, tokoh yang benar-benar disanjung, tokoh yang benar-benar bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang pada saat itu, khususnya para murid, di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Sehingga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lahirlah sebuah pengakuan dari mulut para murid saat itu adalah Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa Yesus benar-benar diutus ke dalam dunia oleh Bapa di sorga. Yesus benar-benar akan melaksanakan tugas dan karyanya bersama dengan para murid, dan para murid bisa menyaksikan bagaimana karya Yesus. Bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh kerendahan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karya Yesus sangatlah luar biasa. Karya Yesus memberikan sebuah tanda bahwa Yesus benar-benar diutus ke dalam dunia. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka akan tergambar dengan jelas bagaimana karya-karya Yesus. Yesus bisa membuat mujizat, air berubah menjadi anggur. Yesus juga bisa membuat mujizat, orang sakit disembuhkan oleh Yesus, walaupun sudah banyak tabib yang berusaha untuk mengobatinya. Yesus juga bisa melakukan karya memberi makan kepada banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan Yesus juga bisa berjalan di atas air. Tanda-tanda ini jemaat yang Tuhan Yesus kasihi bukan hanya sekedar mujizat yang Yesus mau tunjukkan pada saat itu. Tetapi menurut Yohanes, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Allah sangat mengasihi manusia sehingga ia mengutus Yesus untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan keadilan Allah melalui karya-karya yang dibuat kepada manusia dan kepada bumi ini. Dalam konteks gereja Protestan Maluku, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang mesti kita lakukan di dalam tugas dan pelayanan kita ke depan? Yang jelas sudah 85 tahun gereja Protestan Maluku berkarya dalam menjalankan tugas pengutusan yang diberikan oleh Bapa di sorga, baik itu secara kelembagaan, baik itu secara persekutuan, bahkan juga secara pribadi, bahwa gereja Protestan Maluku adalah gereja yang menghamba, gereja yang selalu menyatakan cinta dan kasih Yesus di dalam tugas dan pelayanan di dalam kehidupan setiap saat. Gereja Protestan Maluku tetap menjalankan tugas dan pelayanan menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Gereja Protestan Maluku
tetap melakukan pelayanannya menjadi gereja yang penuh dengan kasih. Gereja yang tetap menebarkan cinta dan kasih, sukacita di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan di saat ini, Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki sebuah tanggung jawab. Kita harus menjadi pelayan dan hamba Tuhan, bukan menjadi pelayan penguasa. Tetapi dalam kehidupan kita, kita harus menjadi seorang pelayan yang menghamba. Karena itulah tanggung jawab kita, komitmen kita. Dan oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat? Berkaca pada keteladanan Yesus yang melayani dengan hati yang tulus, keteladanan yang Yesus lakukan dengan penuh kesungguhan hati, maka marilah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita diingatkan untuk bagaimana kita juga dalam pelayanan kita sebagai pemimpin yang menghamba, sebagai pemimpin yang tetap melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus tetap memiliki rasa saling kebersamaan. Kita harus memiliki rasa kepedulian, rasa saling tolong menolong. Bahkan kita juga harus sama-sama memikul beban penderitaan setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kita harus bisa membangun persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Kita harus tetap menunjukkan identitas diri kita sebagai pemimpin yang berkualitas iman, bukan pemimpin yang berkuantitas iman. Kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang siap menjalankan tugas dan pelayanan, baik itu di dalam keluarga. Banyak yang harus kita lakukan sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Melayani dengan hati seperti yang Yesus lakukan. Begitu juga di tengah-tengah bangsa dan negara. Kita diberikan kepercayaan dan mandat oleh pemerintah. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani di dalam bangsa dan negara kita. Kita harus juga tetap ingat bahwa jabatan menjadi seorang pemimpin adalah merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah tugas dan panggilan pengutusan ini. Layanilah Tuhan dengan hati yang penuh ketulusan. Layanilah sesama manusia. Jangan menganggap mereka sebagai hamba, tetapi kita sebagai pemimpin harus menjadi hamba yang siap melayani sesama manusia. Jadilah berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Amin.